Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Pada prakteknya di lapangan, biasanya untuk kolom, balok, dan slab ini kita tidak menggunakan fly ash ya. Cuma untuk kasus rah fondasi, biasanya kita tambahkan juga es batu. Jadi es batu ini nggak cuma buat minum sirup sama jus ya, kita juga gunakan pada pencampuran beton ya. Pada umumnya, pada gedung-gedung bertingkat, kuat tekan si kolom dengan si balok ini lebih besar si kolom. Hai, selamat datang kembali di channel Tahun PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua di sana? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan ngebahas mengenai dasar-dasar beton. Kenapa beton? Karena beton merupakan salah satu bahan dasar utama dalam sebuah struktur bangunan, entah itu bangunan gedung, entah itu jembatan, jalan, bahkan juga rumah. Sehingga ada baiknya sebelum kita membahas lebih detail mengenai metode-metode pelaksanaan sebuah konstruksi, ada baiknya teman-teman mengetahui dasar-dasar ini dulu. Kita sering mendengar kata beton bertulang. Sebenarnya apa sih beton bertulang itu? Jadi kalau bahasa kerennya itu reinforcement concrete ya, RC. Teman-teman bayangkan sebuah balok diberi beban di atasnya, diberikan beban. Nah, balok ini akan mengalami lendutan ya atau deformasi ya, atau perubahan bentuk. Kalau nanti teman-teman kuliah belajar mekanika rekayasa, itu ada namanya gaya-gaya dalam yang disebabkan oleh gaya luar yang bekerja di atasnya. Nah, pada balok ini terjadi yang namanya gaya tekan dan gaya tarik. Nah, untuk beton sendiri, karakteristik beton itu adalah mampu menahan gaya tekan, ya, mempunyai kuat tekan yang sangat besar. Kemudian untuk besi, dia mempunyai gaya tarik atau kuat tarik yang sangat besar pula. Sehingga diharapkan kombinasi beton dan besi ini mampu menahan gaya-gaya dalam yang terjadi pada balok tersebut. Nah, di sini saya mau membahas gambaran besarnya aja karena saya juga bukan ahli beton ya. Karena untuk beton sendiri sebenarnya tidak sesederhana yang kita tahu ya. Jadi beton ini sebenarnya cukup kompleks ya, cukup rumit. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan sebenarnya. Cuma berhubung saya di sini juga bukan ahli beton, ya, jadi minimal teman-teman tahu dasar-dasar atau bahan-bahan pembuat beton tersebut. Ya, langsung aja yang pertama, bahan dasar utama dari beton yang pertama adalah coarse agregat ya, agregat kasar atau yang biasa kita kenal dengan split atau batu pecah. Ya, batu pecah ya, jadi batu dipecahin ya. Yang dipakai batu apa? Yang dipakai pada umumnya adalah batu kali ya, batu kali yang ada di bekali itu yang besar-besar itu. Ya, kita menggunakan mesin pemecah atau crusher machine gitu ya, kita tumbuk ya batu itu menjadi terpecah-pecah ya, cuma nggak halus banget, jadi ada syaratnya, nggak terlalu halus juga nggak terlalu kasar, terlalu besar ya. Biasanya rata-rata diameternya itu kurang lebih sekitar 25 mili atau 2,5 cm. Cuma pada beberapa beton tertentu kita juga menggunakan kerikil yang lebih halus. Kalau biasanya kita nyebutnya dengan screening ya. Kenapa kita pakai agregat kasar yang cukup kecil? Apabila dalam sebuah konstruksi ya, entah itu balok atau biasanya kolom shear wall gitu ya, nah pembesian pada kolom atau shear wall tersebut terlalu rapat, terlalu banyak ya. Saking banyaknya apabila kita pakai agregat biasa itu akan mengalami kesulitan pada saat nanti vibratornya ya, pemadatannya, sehingga resiko terjadinya keropos pada struktur tersebut itu sangat besar. Nah, untuk menghindari keropos ini biasanya kita menggunakan split atau batuan yang lebih kecil ya, cuma biasanya harganya lebih mahal seperti itu ya. Cuma kalau masih bisa pakai agregat yang agak kasar, yang normal-normal aja ya, itu lebih baik seperti itu ya. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua, bahan dasar utama dari beton adalah fine agregat atau agregat halus ya. Kita biasa lebih mengenal dengan pasir. Nah, pasir yang digunakan ini kebanyakan pasir kali ya, pasir sungai, yang nggak boleh pakai pasir pantai. Kenapa? Karena pasir pantai ini mengandung garam. Nah, garam ini sangat berbahaya terhadap besi ya. Besi bisa jadi karatan karena adanya garam ini, kandungan garam ini. Sehingga yang kita pakai adalah pasir kali. Nah, pasir kali juga macam-macam nih jenisnya. Ada yang warnanya hitam gitu kan, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih. Nah, sebenarnya masing-masing pasir ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang nantinya akan berpengaruh ke kekuatan beton. Di samping harganya juga berpengaruh beda gitu kan, terhadap kekuatan beton juga
ini berbeda. Ya nanti detail mengenai jenis-jenis pasir ataupun karakteristik yang diperlukan dalam pencampuran beton saya akan bahas di next video. Ya di sini saya hanya dasarnya aja. Kemudian yang ketiga bahan dasar utama dari sebuah beton adalah semen. Ya, semen teman-teman pasti tahu ya, semen. Nah, semen ini berfungsi untuk mengikat agregat kasar dan agregat halus. Nah, semen ini juga merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan kuat tekan dari beton tersebut. Artinya ketika kandungan semen ini banyak, kuat tekan dari beton tersebut juga semakin tinggi. Ataupun sebaliknya, kalau semennya sedikit, otomatis kekuatan betonnya juga berkurang. Ya, jadi semen ini merupakan bahan yang sangat penting dalam pencampuran beton yang fungsi utamanya adalah terhadap kekuatan beton itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah air. Ya, jadi air ini berguna untuk menyatukan keseluruhan agregat dan juga semen. Ya, jadi air ini juga sangat menentukan terhadap kuat tekan beton. Maksudnya gimana? Kalau airnya kebanyakan, ya kan, jadi kuat tekan beton ini otomatis jadi berkurang, ya karena betonnya jadi encer begitu ya. Tapi kalau airnya ini kurang, ya beton ini jadi lengket, ya jadi apa ya? Jadi padat, jadi kental seperti itu ya. Nah, jadi bayangkan teman-teman dalam memasak sebuah masakan gitu ya. Nah, air ini udah seperti garam gitu ya. Kebanyakan garam, makanannya asin banget. Kekurangan garam, ya nggak ada rasanya, hambar. Nah, jadi air ini juga sangat penting dalam menentukan kekuatan dari si beton tersebut. Nah, jadi kandungan air dan semen ini harus optimum atau yang kita biasa kenal dengan water semen ratio. Ya, jadi rasio pencampuran antara air dan semen ini ada formulanya ya, nggak asal-asalan. Artinya jangan sampai wah kita keenceran nih tambah semen, dan tambah semen kekentalan, wah kekentelan tambah air, udah terus aja begitu. Jadi nanti di next video kita akan belajar mengenai pencampuran beton ya, syarat-syaratnya, kemudian formula-formulanya seperti apa, termasuk peraturan-peraturannya. Ya, jadi sebenarnya 4 ini adalah bahan dasar utama dari beton. Ya, tapi pada pelaksanaannya di lapangan, ya khususnya untuk struktur gedung, kita punya ada tambahan lain ya. Jadi tambahannya apa? Tambahannya yang kelima itu adalah plasticizer ya, aditif. Ya, jadi ini merupakan zat cair ya, zat kimia yang fungsi utamanya sebenarnya untuk mengencerkan si beton tanpa mengurangi kekuatan si beton tersebut. Kenapa kita membutuhkan beton yang cair, yang agak encer gitu ya? Jadi pada saat pengecoran nantinya diharapkan beton ini lebih mudah dipadatkan. Kenapa? Karena encer ya. Encer kita double casting, dicor gitu ya, enak aja, gampang madatinnya. Cuma kalau dia terlalu kental ya agak sulit ya. Nah, ketika beton ini encer, yaitu biasanya kemungkinan terjadinya keropos itu juga bisa dikurangi. Kenapa? Ya karena mudah dipadatkan. Ya contoh misalkan pada pekerjaan borpal ya, pekerjaan borpal itu sebenarnya beton itu tidak di vibrator, tidak diketarkan. Jadi dia padat secara sendirinya. Kenapa bisa begitu? Ya karena tingkat kekentalan atau keenceran beton ini cukup encer ya, sehingga tidak diperlukan vibrator. Jadi itu gambaran besar mengenai aditif super plasticizer ya, atau SP kita biasanya dikenal di lapangan. Cuma SP ini tidak bisa sembarangan ditambahkan ya, ini juga berpengaruh terhadap water content ratio tadi. Artinya ini merupakan salah satu bahan cair ya, sehingga untuk total kandungan air di dalam beton ini juga harus diperhitungkan. Kemudian ada aditif atau bahan tambahan lain dalam beton. Selanjutnya adalah waterproofing. Ya, jadi beton ini sebenarnya dia udah kedap air, cuma untuk di area-area tertentu ya. Contoh dalam sebuah bangunan, misalkan di area STP, sewage treatment plant, atau lebih mudahnya septic tank gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan integral waterproofing ya. Jadi diharapkan si beton ini lebih kedap terhadap air, walaupun pada pelaksanaan nantinya si dinding ini juga dilapisi waterproofing. Cuma kadang ada beberapa konsultan yang mendesain si dinding STP ini menggunakan integral waterproofing. Atau pada area rem di basement yang notabene terekspos dengan udara luar, dia kena hujan seperti itu ya. Jadi si beton ini menggunakan integral waterproofing. Tapi sekali lagi untuk dosis ya, karena ini juga merupakan bahan cair ya, kita perhitungkan water content rasionya terhadap tadi ada air, kemudian ada SP. Jadi apabila kita menggunakan integral waterproofing ini, kita juga harus menghitung secara total ya kebutuhan water content ratio tadi. Ya kenapa? Karena integral waterproofing merupakan bahan cair seperti itu.
Ya, kemudian material tambahan lain dalam beton yaitu adalah fly ash. Ya, jadi fly ash ini merupakan endapan hasil pembakaran batu bara. Itu batu bara dibakar, ada sisanya dan endapannya, abunya, yaitu kita namakan fly ash atau abu terbang. Ya, jadi gambaran besar mengenai fly ash ini, dia mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Ya, salah satu kelebihannya, ya sebenarnya fly ash ini bisa menambah kekuatan beton. Ya, jadi karakteristik fly ash ini bisa sebagai pengganti semen. Ya, cuma nggak diganti 100%. Semen diganti fly ash, enggak. Dari beberapa artikel yang saya baca, komposisi optimum dari fly ash ini adalah sekitar 5%. Nah, jadi kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 15% sih range-nya di situ. Ketika volume semen ini dikurangi sekitar 5 sampai 15% dan digantikan dengan fly ash, nah ini bisa menambah kekuatan beton. Ya, ini salah satu keuntungannya. Cuma di sisi lain, berdasarkan pengalaman saya, si fly ash ini juga mempunyai kekurangan. Jadi dulu saya pernah pakai beton yang mengandung fly ash pada kolom. Ya, kolom itu mengalami keretakan. Jadi dulu tuh diinvestigasi kenapa si kolom ini mengalami keretakan. Ya, jadi kualitas dari fly ash ini ternyata tidak konsisten. Ya, jadi pada saat awal-awal kualitas si fly ash ini bagus, kemudian ada beberapa saat kualitas si fly ash ini jelek. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Karena tergantung dengan kualitas si batu bara tersebut. Ketika kualitas batu baranya kurang bagus, ya otomatis hasil endapannya juga kurang bagus. Ini yang bisa tanda kutip berbahaya ya dalam pencampuran beton apabila kita menggunakan fly ash. Namun di sisi lain, dari beberapa jurnal yang saya baca, karena adanya pencampuran beton dengan fly ash ini, kekuatan si beton ini mengalami kemunduran. Artinya yang tadinya dalam waktu 7 hari beton ini sudah mempunyai kuat tekan mungkin katakan 60-80%, cuma setelah kita memakai fly ash kekuatannya hanya di bawah 60%. Dia kuat tekannya agak lama gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kekurangan kalau kita menggunakan beton dengan fly ash ini pada struktur konstruksi bangunan atas, yang pada struktur lantai gitu kan, kemudian balok ataupun kolom. Kenapa? Karena pada proses konstruksi biasanya schedule-nya itu sangat padat ya, kita kejar-kejaran progres. Yang ini juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan bekisting. Artinya ketika beton ini sudah siap untuk dibongkar ya, dalam waktu beberapa minggu si beton ini sudah kita bongkar dan materialnya kita gunakan untuk di atasnya. Nah, ketika kita pakai fly ash, berhubung ini kuat tekannya agak lama, ya sehingga material ini juga makin lama dipakainya. Nah, ini akan berpengaruh. Artinya ya harus ada material tambahan. Nah, ini jadi ada biaya tambahan lagi. Sehingga pada prakteknya di lapangan biasanya untuk kolom, balok, dan slab ini kita tidak menggunakan fly ash ya. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya dari beberapa project yang sudah pernah saya kerjakan. Nah, kemudian kapan fly ash ini kita gunakan? Kembali lagi berdasarkan pengalaman saya, ya beberapa project yang sudah saya kerjakan, fly ash ini kita gunakan pada pengecoran raft fondasi. Jadi beton ini cukup tebal ya, raft fondasi bisa sampai 3 meter atau bahkan ada yang sampai dengan tingginya 5 meter. Nah, karena beton ini terlalu tebal, sangat tebal, beton ini sangat panas sekali pada saat nanti setelah pengecoran. Karena beton ini panas, bisa mengakibatkan retak ya pada beton. Kemudian salah satu cara untuk mengurangi panas dari si beton ini adalah dengan mengurangi semen. Ya, kita gantikan dengan fly ash tadi. Ya, kita kurangi volume semen sekitar 5-15%. Ini tergantung dari spesifikasi desain pada tiap-tiap project ya. Karena tiap-tiap project biasanya itu berbeda. Biasanya dari konsultan sudah memberikan range berapa minimum dan maksimumnya. Nah, karena ini semen kita kurangi, kemudian kita ganti fly ash, diharapkan panas ini bisa direduksi, bisa dikurangi. Nah, cuma untuk kasus raft fondasi, biasanya kita tambahkan juga es batu. Jadi es batu ini nggak cuma buat minum sirup sama jus ya, kita juga gunakan pada pencampuran beton ya untuk raft fondasi. Jadi volume air ini kita kurangi, kita hitung si volume es berapa ya. Jadi volume kita kurangi, kita campur dengan es ya. Ini diharapkan untuk bisa mereduksi panas dari beton tersebut ya. Jadi kurang lebih penggunaan fly ash di lapangan seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu bahan utama dalam pembuatan beton ya. Jadi teman-teman kalau di lapangan ya, di sebuah konstruksi yang besar, kita nggak lagi ngaduk di lapangan seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat ada truk-truk molen ya, truk mixer yang besar-besar, nah itu mereka membawa beton. Jadi kita sudah punya supplier ya, memang khusus mereka spesial di bidang beton ini. Jadi mereka punya batching plan ya, mereka sudah punya formulanya, kemudian dicampur jadi satu, diaduk, di loading ke truk mixer. Nah, truk mixer ini
tinggal supply ke lapangan. Oke, jadi itu adalah bahan dasar utama dari beton. Kemudian hal-hal yang perlu teman-teman ketahui dari beton adalah kuat tekan. Ya, jadi kembali lagi, karakteristik beton adalah kuat terhadap tekan. Dalam sebuah desain, dalam sebuah bangunan, biasanya bangunan itu contoh kayak kolom, kemudian balok, ada lantai. Nah, dari konsultan sudah mendesain ini kita menggunakan kuat tekan berapa. Nah, biasanya kita kenal dengan FC ya. Jadi kuat tekan ini didapat dari sampel silinder. Jadi dari beton kita menggunakan silinder dengan diameter 15, tinggi 30 cm. Kita tuangkan beton, kita buatkan sampel. Nah, sampel ini yang nanti akan dites di laboratorium. Nah, dari hasil tes di laboratorium ini kita bisa tahu berapa FC-nya seperti itu. Mungkin kalau dulu kita pakai K ya, pakai K. Misalkan K berapa? K300, K350 ya. Jadi kenapa dulu K, sekarang FC ya. Kalau dulu K itu kita menggunakan kubus untuk sampel betonnya ya. Kita pakai kubus kotak, kita kirim ke lab dan itu dites. Ya hasilnya kita pakai K ya, K berapa seperti itu. Cuma kalau sekarang sudah tidak pakai K lagi, kita makainya FC. Sebenarnya kurang lebih sama, cuma ada konversi dari K ini ke FC. Pada umumnya pada gedung-gedung bertingkat, kuat tekan si kolom dengan si balok ini lebih besar si kolom. Jadi kenapa? Karena kolom menopang beban yang cukup besar dari bangunan ya. Karena beban bekerja di plat, di lantai, ditahan balok, balok disalurkan ke kolom. Sehingga si kolom ini mempunyai kuat tekan yang lebih besar daripada balok dan slab. Ya, kalau untuk balok dan slab sendiri ini ya sama ya kuat tekannya. Karena nggak mungkin slab terpisah, balok terpisah. Wah, susah banget itu ngecornya. Ya, jadi dari beberapa proyek gedung yang saya sudah kerjakan, biasanya si slab ini dan balok mempunyai kuat tekan atau FC sekitar 30-35. Kemudian untuk kolom sendiri biasanya kuat tekannya antara 40-45. Pada bangunan gedung bertingkat banyak, semakin tinggi levelnya, biasanya kuat tekan si beton ini juga semakin kecil. Misalkan bangunan gedung tinggi 30 lantai, biasanya lantai 1 katakan sampai lantai 15 ini pakai FC kolomnya FC 45 gitu ya. Nanti lantai 16 ke lantai 30 biasanya lebih kurang, mungkin 40 seperti itu. Cuma itu tergantung dari si desainer menghitung kekuatan si struktur ini. Biasanya seperti itu. Atau ada yang nggak mau pusing, dihajar semua FC-nya sama aja. Sebenarnya bagus, cuma ya ujung-ujungnya duit ya, dia lebih boros seperti itu. Sebenarnya menurut saya nggak perlu banget. Cuma kalau memang seperti itu sebenarnya enak juga, itu mempermudah pelaksanaan di lapangan. Kenapa? Karena kita udah nggak mikir lagi. Beton untuk kolom FC 45 udah 45 semua. Kemudian slab sama beam FC-nya berapa, FC 40 atau FC 35, 35 semua. Ya, jadi salah satu strategi untuk menghemat budget pada struktur ya seperti itu, kita buatkan FC yang berbeda-beda. Ya sebenarnya secara desain ya mereka enak aja gitu kan, cuma biasanya di lapangan ini harus hati-hati. Jangan sampai ini FC 35 yang untuk balok sama slab ketuker untuk pengecoran di kolom. Wah, itu bahaya. Tapi misalkan sebaliknya ya harusnya untuk kolom dia ke balok ya sebenarnya nggak apa-apa, karena kan kolom lebih besar ya FC-nya. Cuma kalau ini kebalik, wah salam deh, bisa dibongkar itu. Ya, itu tadi gambaran besar mengenai kuat tekan beton. Kemudian yang selanjutnya adalah slam. Ya, apa itu slam? Jadi slam ini gampangannya adalah tingkat keenceran atau kekentalan si beton. Ya, jadi kalau kita ngorder beton, kita juga sudah tentukan kita mau pakai FC berapa. Ya, misalkan FC 45, kemudian slamnya berapa? Ya, misalkan 18. Ya, 18 itu apa? Jadi 18 adalah 18 cm. Jadi nanti saya akan bahas secara terpisah mengenai slam ini. Cuma minimal teman-teman tahu bahwa slam ini adalah tingkat keenceran dari sebuah beton. Jadi semakin tinggi nilainya, misalkan slam 18, slam 20, berarti tingkat keencerannya juga semakin tinggi. Cuma kalau slamnya 14, 16 itu semakin kental. Nah, biasanya slam ini juga dia tidak fix 18, biasanya memberikan toleransi ya, biasanya plus minus 2. Artinya kalau slam 18 plus minus 2, dari mulai dengan 16 sampai dengan 20 itu adalah range keberterimaan beton di lapangan, sehingga pada saat nanti cek slam diharapkan mempunyai rentang nilai slam adalah 16 sampai dengan 20. Kalau di atas 20 itu kita reject ya, atau kita tolak. Di bawah 16 juga seperti itu, kita reject. Ya, jadi tolak ukur keberterimaan beton di lapangan, kuat tekan dan juga slam. Jadi untuk teman-teman di lapangan ya pastikan ketika ada truk mixer datang, teman-teman harus cek dulu nih FC-nya FC berapa ya. Jangan sampai teman-teman ngorder 45 yang datang FC 40. Ya,
kemudian slamnya juga dicek, jadi harus sesuai dengan yang kita order ya, sesuai dengan desain ya. Jadi itu aja gambaran besar mengenai beton ya, mulai dari bahan-bahan dasarnya apa, kemudian apa itu FC, apa itu slam ya, minimal teman-teman sudah tahu ya, sudah ada gambarannya ya. Jadi di next video saya akan bahas ya, kita akan belajar mengenai mix design ya, pencampuran beton ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar sama sekali, nggak ada ruginya kalian subscribe. Klik tombol merah di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol loncengnya, sehingga apabila ada update video dari saya, teman-teman juga selalu update. Kemudian like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian, supaya mereka bisa mendapatkan info yang sama seperti yang kalian dapatkan ya. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif dalam memajukan konstruksi di Indonesia. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam berbagi dan berkarya.